kali ya, udah pada siap? Siap. Kalau di IUP sendiri itu top di aku ya, di gue 15 juta dari. Kalau dari aku mungkin yang termurah 500.000 ya, terus untuk yang paling mahal 20 juta IUP. Kalau aku reguler paling murah 500 ataupun bisa banding sampai enggak di itu UKT, di bebas UKT. Terus paling mahalnya 7 juta. Kalau reguler di tempat aku sendiri sama 500, saya tertingginya masih di angka 6,5. Gak tahu nanti lelang selanjutnya siapa yang menang sih. Kalau uang jajan mungkin tergantung ya, itu orangnya rantau apa enggak. Cuma mungkin dari IUP start from 1 sampai 4 mungkin. Ngeri banget. Lu dulu bro, Ini apa? minder gue liat angka 4. Ini bulanan. Mungkin. Iya, per bulan. Per bulan. Mungkin 400 sampai 1 juta kalau reguler. Oke, kalau dari Abi sama atau? Gak usah nyebut deh, pokoknya cukup buat jajan di Burjo sebulan sekali di Kartata bisa. Dari IUP sendiri ya, kalau kemarin tes gue itu nggak ribet kayak di univ lain. Dimana kalau misalnya di univ lain, kalau teman-teman tahu di sini IUP itu menggunakan tes TOEFL atau IELTS tergantung universitasnya. Cuman kalau di Undip sendiri kemarin itu kita cuman tes bahasa Inggris sama tes wawancara tok gitu. Nah, buat penugasan sama ujian di IUP sendiri itu tugasnya jauh sama anak reguler. Maksudnya jauh dalam artian pakai bahasa Inggris ya, karena tugasnya IUP jadi pakai bahasa Inggris. Kalau misalnya di saya sendiri itu laporan pakai bahasa Inggris full, citasi, referensi dan sebagainya itu pakai bahasa Inggris juga. Itu buat ujian juga itu sama kayak anak reguler. UAS-nya, UTS-nya itu sama pakai bahasa Inggris juga, kurang lebih seperti itu. Sama sih kalau reguler kurang lebihnya, kayaknya karena ada beberapa dosen yang beda aja. Jadi ada soal-soal yang beda dan kayak mungkin menurutku lebih IUP itu lebih susah gitu sih daripada reguler, dan tugasnya pun lebih banyak IUP kalau di jurusanku. Terus kayak ya kalau reguler menurutku tuh bener-bener kuliah santai banget gitu, apalagi di Ilkom kan kayak bener-bener apa ya kalau dikerjain hamin sejam pun langsung kelar gitu bisa gitu sih. Aku nggak setuju sih kalau bilang reguler lebih santai. Tadi kan IUP bilang pakai bahasa Inggris, ya lah aku pakai bahasa Sanskerta gitu. Kalau nggak bahasa Sanskerta, bahasa Belanda, bahasa penjajah dipelajarin, ngapain? Jadi nggak setuju sih, relatif. Kalau susah nggak susah ya, ada tugas yang bisa dikategorikan susah, ada yang enggak. Kalau kepanitiaan ikut tentunya untuk saat ini ada yang beberapa berjalan lah. Terus untuk organisasi sendiri aktif di BEM fakultas. Aku ikut organisasi, ikut di HMPS Ilmu Komunikasi, jadi staf internal di Departemen Komunikasi juga. Terus untuk kepanitiaan aku terlibat di Komwik. Oke, kalau aku lagi ikut organisasi dan kepanitiaan di dalam maupun di luar univ. Kalau untuk di dalamnya sendiri aku lagi ada di dalam BEM Visip sebagai fungsio di bidang riskel. Kalau untuk kepanitiaan di dalam univ sendiri aku lagi ikut kepanitiaan di GORE dan SPC. Oke, kalau dari gue sendiri, alhamdulillah gue ngikutin organisasi itu himpunan. Alhamdulillah tahun ini diamanahkan jadi ketua himpunan mahasiswa biologi 2022. Terus buat kepanitiaan ikut ODM juga, tapi ODM fakultas divisi acara, dan ikut juga panitia dasar FSM. Itu sih paling. Kalau di jurusan gue sendiri sebenarnya masuknya itu dibedakan antara reguler dan IUP gitu. Dimana kalau reguler itu dia pakai ujian mandiri, SBMPTN dan sebagainya. Cuman kan kalau di IUP itu cuman tes IUP doang, maksudnya nggak lewat SBM tuh nggak ada. Setahu gue ya, seingat gue juga, dan nggak ada mandirinya, paling itu doang tes IUP biasa, beda sama anak reguler gitu ya. Paling tadi juga ada gue senggol. Ujiannya tuh seperti kayak cuman kita tes bahasa Inggris, ada matematika juga, terus juga tes wawancara sama dosen gitu. Itu berapa hari ya? Cuman sehari doang sih. Itu yang membedakan antara tes masuk IUP dan reguler, kalau lebih seperti itu. Dari bilang tambahan.
Oke, kalau dari aku mungkin kalau aku bisa mau ngasih perbandingan ya tes antara IUP dan reguler itu sebenarnya kalau menurut pandangan aku sendiri itu jauh lebih susah reguler karena reguler sendiri itu kan juga lewat ujian mandiri dan SBM di mana itu memerlukan tes dengan soal yang sangat susah. Sedangkan kalau dari IUP sendiri itu kan saingannya tuh sedikit karena juga melihat UKT-nya yang lumayan mahal dan juga tesnya itu sebenarnya nggak begitu susah, cuma mungkin susahnya di bagian wawancaranya aja sih. Kalau aku susah banget, bahkan menurutku tuh susah banget karena aku di Ilkom kan. Itu bahkan aku perlu ngulang setahun gitu untuk ya sesusahnya tuh susah itu kayak bener-bener ketat banget. Dan waktu tahun 21 itu kalau UTBK kayaknya rasanya bener-bener akhirnya gitu nyampe juga. Aku sih bukan punya rumah sendiri ya, lebih ikut ke orang tua ya karena kan punya rumah sendiri agak mahal say. Jadi ya masih sama orang tua terus. Tapi kayak nggak rekomen sih karena aku juga ngelaju juga, walaupun ngelajunya cuma dari Pedurungan sampai Tembalang tuh bener-bener kerasa banget, apalagi kalau ikut organisasi kan, jadi harus bolak-balik dan segala macam itu. Tapi untuk maba mungkin yang dunia lebih kali ya boleh tuh ngekos di Tembalang karena emang mempersingkat waktu dan ya apa sih tenaga juga gitu biar bolak-balik. Kalau aku sendiri akhirnya tuh tinggal dan menetap di Semarang. Cuma karena sama nasibnya ngelajunya lumayan jauh dari Tembalang ke Ngalian. Untuk ya beberapa bulan ke depan karena ada kesibukan dan lain-lain, aku memutuskan untuk menetap di kos-kosan gitu. Oke, kalau dari gue sendiri kebetulan ngerantau karena rumah gue di Bekasi dan di sini ngekos karena ada urusan organisasi juga. Ngekos aja sih, nggak apartemen. Kita yang biasa-biasa aja gitu. Kalau dari aku sama kayak Gula sama Pi tadi, aku bukan ada rumah sih, rumah orang tua di Semarang dan aku laju juga. Untuk kos nggak tahu sih, cuma sejauh ini laju aja deh. Kalau dari gue sendiri bawa motor, kendaraan pribadi. Aku kendaraan pribadi. Sama pribadi juga. Kendaraan pribadi. Oh my god, ini fun fact banget. Jadi kalau misal teman-temannya orang Jabodetabek, aku mau pakai lo gue. Tapi kalau orang Semarang pakainya aku kamu, aku kowe gitu. Aneh ya. Aku juga merasakan itu aneh dan kayak nggak cocok banget. Cuman kayak tiba-tiba jadi lo gue aja gitu. Tapi kita kayak lebih ngikutin mereka lo gue daripada mereka ikutin bahasa Jawa. Iya. Karena kan kalau kita ngomong bahasa Jawa sama mereka nggak paham ya. Setuju. Oke, dari Abi. Kalau gue sih lebih frontal ya. Keren. Kalau ngomong tadi sama kayak kamu ngomong Jabodetabek karena mereka tuh kayak punya stereotip gitu. Kalau ngomong aku kamu, wah kamu suka ya sama aku itu. Enggak. Sepakat, bener. Santai aja sih gitu bagaimananya. Tapi kalau ya udah akhirnya ikutlah lo gue untuk mempererat suasana aja. Tapi kalau ketemu Semarangan orang-orang aja ya sama aja aku, kamu. Kalau dari aku, IUP itu kan kebanyakan Jabodetabek ya, maksudnya mereka pakai logo. Cuma karena kalau aku pakai logo itu agak aneh dan kesannya terlalu medok gitu. Coba dong. Barusan logo. Jadinya mereka lebih ke menyesuaikan aku sih pakai aku kamu dan nggak pernah pakai bahasa Jawa soalnya emang nggak ada yang Jawa gitu sih. Tapi bisa bahasa Jawa juga kan? Bisa. Oke. Ini sih outfit nongkrong. Kalau kuliah ya mungkin apa ya, kita bisa lihat nih pada pakai kemeja semua kan, aku pakai kaos sendiri. Ya mungkin juga apa pakai kemejaan juga, cuman karena di FISIP ya. Boleh nggak ngomong? Oke. Kalau di FISIP sih jadi kayak lebih santai, ada kadang-kadang pakai kaos juga kalau ke sana. Cuman di apa sih dirangkepin jas almet gitu biar nggak langsung di kayak kaosan gitu. Kalau dari aku mungkin outfit kuliah karena aku juga belum ngerasain offline, mungkin bagi aku yang casual yang penting sopan rapi lah ya. Kalau dilihat dosen pun enak, kalau misalnya outfit jalan pun sebenarnya sama aja sih, cuma mungkin lebih ke pakaiannya, mungkin kalau celananya nggak jeans mungkin lebih ke kain biasa gitu ya, mungkin nggak perlu pakai kemeja, pakai kaos aja juga bisa kayak gitu sih. Terima kasih. Udah nih. Selamat ya. Oh iya, makasih banget. Ya ampun. Kan kamu nyelamatin aku juga. Oh, selamat. Iya, makasih. Selamat. Iya. Ya, thank you. Ya, selamat.